Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Coach Billy dan masih di segmen membahas PR. Alhamdulillah hari ini Coach Billy dapat kiriman lagi PR dari teman Anda tentang dimensi 3. Jadi hari ini kita khusus membahas tentang dimensi 3. Kebetulan ini PR-nya lumayan banyak. Maka nanti kita coba bagi-bagi menjadi beberapa segmen. Bisa jadi 3 segmen saja biar nggak terlalu panjang. Oke, langsung aja Coach Billy share screen untuk PR-nya tentang dimensi 3. Yes, dan ini kebanyakan cerita tentang jarak. Ada yang menarik nanti ada beberapa soal itu tentang garis bersilangan. Oke. Yang pertama tentu Coach Billy tetap mengingatkan kalau menghitung nanti boleh silakan pakai biligoras. Jadi untuk memudahkan Anda perhitungan kita nanti bisa pakai biligoras. Kayak apa biligoras kita simak saja, kita ikuti aja supaya nanti Anda bisa tahu kayak apa. Oke, kita mulai soal yang pertama. Prisma segi 4 beraturan ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 dan tinggi prisma adalah 8 cm. Titik potong diagonal AC dan BD adalah T. Yang ditanyakan jarak jarak D ke TH. Oke, suara motornya cukup kenceng ya. Oke, nggak apa-apa. Coach Billy sudah gambar prisma segi empatnya. Itu adalah kayak balok, karena memang balok sih sebenarnya. ABCD. Oke, kemudian yang di atas E, F, G, H. Oke. Kemudian diketahui adalah panjang rusuknya 6, dan tingginya adalah 8. Anggaplah 8 di situ. Titik potong diagonal AC dan BD, diagonal AC dan BD itu adalah titik T. Yang ditanyakan jarak D ke titik TH. Oke, TH seperti itu. Jarak D ke TH. Oke. Anda bisa ambil kalau ada D ke TH berarti hubungkan D ke T seperti itu, hubungkan D ke H. Oke. Jadi kalau ada jarak antara titik ke garis adik-adik, jarak D ke TH, mengerjakannya sederhana, hubungkan D ke T, hubungkan D ke H. Maka Anda dapatkan segitiga DTH. Kalau Coach Billy bawa keluar, segitiga DTH itu adalah segitiga siku-siku. Dan siku-sikunya di D. Ini T, ini H. Oke, sekarang Anda tinggal masukkan angkanya saja. Kalau kita masukkan angkanya, ini 6, berarti ini juga 6. Maka panjangnya DB itu menjadi 6 akar 2. Kalau DT berarti separuhnya menjadi 3 akar 2. Oke, kemudian panjangnya DH itu sama dengan tingginya yaitu 8. Maka Anda dengan Pitagoras juga bisa menemukan panjangnya DT. Berapa panjangnya DT? Ini tinggal Anda kuadratkan. Kalau dikuadratkan 9 kali 2, 18. Kemudian ini Anda tinggal kuadratkan. Kalau dikuadratkan 64. Berarti hasilnya adalah akar berapa? 64. Anda tambah dengan 18. 64 ditambah 18 itu ketemu akar 82. Nah, yang ditanyakan adalah jarak D ke TH. Jarak adalah paling pendek. Kalau dia paling pendek berarti harus tegak lurus. Coach Billy nggak tahu, pokoknya tegak lurusnya di sana. Anggaplah ini nilainya adalah X, maka Anda bisa pakai perbandingan segitiga. Alas kali tinggi akan senilai dengan alas kali tinggi. Berarti akar 82 Coach Billy kalikan dengan X, itu tingginya, sama dengan alasnya di sini menjadi 3 akar 2, Anda kalikan tingginya adalah 8.
Maka X-nya Anda dapatkan berapa? Ya Anda hitung. Akar 82 Anda coret dengan akar 2, maka menjadi akar 41. Kemudian 3 Anda kalikan 8, itu menjadi 24 per akar 41. Kalau Anda kalikan akar 41 per akar 41, maka menjadi 24 per akar, 24 per 41. Hapus saja ya, kok masih ditulis akar, mohon maaf, bentar. Oke. Berarti 24 per 41 akar 41. Itulah jarak antara D ke TH. Apa jawabannya? 24 per 41 akar 41. Jawabannya adalah yang apa itu? Ya Allah, jawabannya adalah yang B. Oke, jawabannya adalah yang 24 per 41 akar 41. Oke, jadi kita di sini bisa menghitungnya pakai perbandingan luas segitiga. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Nampaknya nanti jarak akan banyak sekali kita menggunakan seperti itu, adik. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 6, jarak H ke DF. Sama, gambar dulu kubusnya. Tetap, karena kalau Anda tidak menggambar, pasti akan sulit mencari jawabannya. EF, GH. Yang ditanyakan, kalau panjang rusuknya 6, maka jarak H ke DF sama, hubungkan H ke D, hubungkan H ke F. Hubungkan H ke D, hubungkan H ke F. Maka inilah yang diminta jarak dari titik H ke DF. Sama seperti tadi, Anda punya segitiga siku-siku ada di situ, terus pilih bawa keluar. Segitiga siku-siku ada di sana, gitu kan? Ada di mana? Di H. Ya kan, siku-sikunya jadi A, ini D, ini F. Kita masukkan angkanya, kalau 6 berarti DH-nya 6. HF itu karena diagonal bidang 6 siku-siku di sini, maka ini menjadi 6 akar 2. 6 akar 2. Maka 6 akar 2, 6 artinya 6 akar 1, Anda boleh tulis juga sebagai 6 akar 1 juga boleh. Maka hasil siku-sikunya 6 akar 1 tambah 2 akar 3. Itu sederhananya. Kalau ditanyakan H ke DF, maka sama, yang paling pendek mesti tegak lurus, anggaplah X. Gunakan seperti tadi, alas kali tinggi senilai dengan alas kali tinggi. 6 akar 3 Anda kalikan X sama dengan 6 kali 6 akar 2. Anda coret 6-nya, maka X-nya menjadi 6 akar 2 per akar 3. Kalau Anda kalikan akar 3 per akar 3, maka menjadi 6 per 3, 2 kali 3, 6. Atau Anda sederhanakan 6 bagi 3, 2 akar 6. Dan jawabannya 2. Sederhana? Aman ya? Bisa dipahami? Yep. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Tetap semangat, oke? Masih bisa Anda kuasai dengan baik. Perhatikan gambar kubus di samping, jarak titik C ke bidang AF. Kalau tadi titik ke garis, sekarang titik ke bidang. Oke, kita gambar kubusnya seperti itu. Anggap ini A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya diketahui 6. Yang ditanyakan adalah jarak titik C ke bidang AF. Kalau titik ke bidang, maka nanti carilah garis dalam bidang ini. Kemudian nanti gunakan seperti teori nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kita gambar dulu AFA. AFA. Berarti AFA itu menjadi sebuah segitiga
karena dia berasal dari apa ini namanya? Diagonal bidang, semuanya diagonal bidang, maka segitiga ini menjadi segitiga sama sisi. Benar nggak? Semua sisinya sama. Karena diagonal bidang berarti panjangnya berapa? 6 akar 2. Seperti itu. Nah, kalau Anda diminta menarik jarak C ke AFH, maka Anda harus cari garis terletak pada bidang AFH yang paling dekat dengan C. Maka Anda mau nggak mau akhirnya mendapatkan garis tinggi. Ya toh? Garis tinggi ini. Anggaplah ini titik P. Maka sebenarnya Anda boleh menghubungkan A ke C, berarti A ke C, karena ini nanti berubah menjadi AP. Hubungkan A ke C atau C ke A dan C ke P. C ke P dihubungkan, kemudian A ke C juga dihubungkan. Maka sebenarnya yang kita dapat sekarang menjadi sebuah segitiga A, C, P, di mana ini segitiga yang sama kaki. Kaki AP sama dengan kaki CP. Yang di bawah jelas panjangnya 6 akar 2. Kita tinggal mencari panjangnya AP. Berapa panjangnya AP? Banyak cara mencari. Panjangnya AP Anda bisa dekati dari sini. Karena siku-siku di sini. Panjang rusuknya tadi 6, diagonalnya 6 akar 2, kalau separuhnya, separuh 6, maka menjadi 3 akar 2. Ya kan? Karena seluruhnya 6 akar 2. Sudah ketemu 3 akar 2, berarti panjangnya AP berapa, Coach? Anda rubah dengan bilik goras, 6 itu adalah 3 kali 2. 2 itu adalah akar 4. Nah, maka kalau sudah ketemu 3 akar 2, 3 akar 4, siku-siku di E, maka panjangnya, maaf, kok melompat ya, maka panjangnya AP Anda dapatkan menjadi 3 akar 6. Tinggal menjumlahkan 4 dengan 2. Di sini menjadi 3 akar 6, otomatis di sini juga 3 akar 6. Nah, belum selesai. Kalau ditanyakan jarak C ke AP, berarti yang paling pendek. Kalau paling pendek, dia harus tegak lurus. Anggaplah seperti ini tegak lurusnya. Anggaplah ini X, maka nanti bermain alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Yang kita harus cari tinggi ini dulu. Oke, terus pilih ganti warna. Kalau kita harus mencari tingginya yang ini, maka kita nyarinya dari mana? Ya separuh dari 6 akar 2, karena dia segitiganya sama kaki. Separuh 6 akar 2, maka di sini juga menjadi berapa adik-adik? 3 akar 2. Separuhnya 6 menjadi 3 akar 2. Ada 3 akar 6, ada 3 akar 2, maka tingginya segitiga yang ini menjadi 3 akar 6 dikurangi 2. Kenapa dikurangi, Coach? Karena ini sisi miring, sisi yang paling panjang. 6 kurangi 2, 3 akar 4. Akarnya 4 adalah 2, berarti 3 kali 2 ketemu tingginya 6. Oke, sudah kita dapatkan, ganti warna lagi yang putih saja biar kelihatan. Kalau begitu nilai X-nya berapa? Kita bisa cari alas kali tinggi, tetap gunakan alas kali tinggi. Terus pilih tulis alasnya 3 akar 6 kali tingginya X. Harus sama dengan alasnya, ganti berapa ini? 6 akar 2 kali tingginya. Ini tadi kita hitung ketemu 6. Akar 6 Anda coret dengan akar 2 mendapatkan akar 3. Kemudian 6 Anda coret dengan 3 mendapatkan 2. 6 kali 2 menjadi 12. X-nya menjadi 12 per akar 3 bina ruas. Kalikan akar 3 per akar 3, maka 12 bagi 3 menjadi 4 akar 3. Dan kalau Anda lihat 4 akar 3 jawabannya.
Soal nomor 3, soalnya agak hot, agak bukan hot beneran, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah bingung, pahami lagi, karena ini insya Allah nanti pasti keluar di ulangan harian Anda ketika itu nanti harus dibahas. Prinsipnya sederhana, Anda tetap menggunakan alas kali tinggi senilai dengan alas kali tinggi. Masuk ke perbandingan segitiga. Yuk, kalau udah paham sih sebenarnya ngitungnya nggak ribet ya, menceritakannya saja yang agak ribet. Lanjut ke soal nomor 4. Dari gambar kubus di bawah ini, panjang proyeksi AH pada bidang PDHF. Oke, sekarang bukan mencari jarak, tetapi dicari proyeksi AH ke bidang BDHF. Oke, kita tulis dulu A, B, C, D, E, F, G, Oke, AH garis ini, anggap lurus dan bagus, ke bidang BDHF. Oke. Yang namanya proyeksi itu adalah menjatuhkan secara tegak lurus atau 90 derajat. Berarti Anda harus menjatuhkan garis AH ke dalam bidang BDHF. Karena hanya berhimpit ke bidang BDHF, maka H aksennya juga jatuh di situ. Pas. Kemudian kalau A, titik A, karena AH yang diproyeksikan, kita proyeksikan ke bidang BDHF, maka dia akan jatuh persis di tengah-tengahnya BD. Kok bisa, Coach? Lihat, yang namanya ABCD itu adalah persegi. Ya, toh? Perpotongan diagonal persegi itu membentuk sudut 90 derajat. Maka sebenarnya dia jatuh pas di tengah-tengahnya BD. Kalau Anda diminta menghitung panjang proyeksinya, maka sebenarnya Anda diminta menghitung panjang dari A aksen ke A. Berapa panjang A aksen ke A? Oke, sederhananya seperti itu. Anda tinggal bermain bilik gorasnya seperti tadi, tidak ada masalah. Panjang rusuknya 8, Coach Billy boleh bawa keluar segitiga H, D, A aksen. Segitiga A aksen, itu D dan H, yang senilai dengan H aksen. Siku-siku ada di sini, panjang rusuknya 8, Anda bisa hitung panjangnya DA aksen, kalau sekian keseluruhan adalah 8 akar 2. Kalau cuma separuhnya berarti 4 akar 2. Berapa panjangnya H aksen A aksen? Maka 8 Anda rubah menjadi 4 kali 2. 2 itu akar dari 4. 4 akar 4, kita kuras dengan 4 akar 2, pasti muncul 4. Jadi karena akar depannya sama, pasti muncul 4. Akarnya tinggal tambahkan 4 dengan 2, 6. Maka hasilnya 4 akar 6 jawabannya. Sip. Semoga Anda bisa menyimak dengan baik dan bisa memahaminya dengan baik. Insya Allah deh, karena dimensi 3 ini bukan sesuatu yang luar biasa. Perhatikan dalam menghitung, Coach Billy ngitungnya sangat pendek karena sudah tidak menggunakan Pitagoras, tapi kita gunakan pakai Biligoras. Jadi ingatnya gitu aja. Jadi kita tambahkan saja akarnya asal bilangan yang di depan sama. Oke, satu soal lagi. Soal yang kelima, totalnya ada 15 soal adik-adik. Nggak ada masalah, kita bisa buat latihan ulangan Anda. Diketahui kubus ABCDFG dengan panjang rusuknya A sekarang, jarak F ke bidang ABG sama titik ke bidang A, B, C. D. Kayak nomor 3 ya, E, F, G. Oke. Jarak titik F ke bidang A, B, G. A, B, G. Oke.
Yes. Jarak titik F ke bidang ABG. Sebenarnya F ke ABG itu sama halnya Anda cari jarak titik ke garis kan? Iya. Kalau Coach Billy punya titik F, mana yang terdekat ke bidang ABG? Jarak paling pendek, kalau paling pendek tentulah tegak lurus. Maka karena F dan BG terletak dalam satu bidang yaitu BCGF, maka sebenarnya sama halnya Anda mencari jarak F ke garis BG. Itu aja. Jadi sama ketika tadi, coba Coach Billy kembalikan di soal nomor 3, jarak titik ke bidang, adik-adik juga harus merubah bidang AFA menjadi sebuah garis kan, biar gampang. Dan di sini menjadi garis apa? AP. Nah, maka di soal nomor 5, bidangnya harus juga kita rubah menjadi sebuah garis, gitu kan ya. Kalau kita rubah sebuah garis, maka menjadi garis apa? BG. Anda tinggal menghubungkan sekarang F ke B dan F ke F ke B dan F ke G. Maka menjadi sebuah segitiga siku-siku dan siku-sikunya ada di F. Dan kebetulan siku-sikunya siku-siku sama kaki. Benar nggak? Ini B, ini F, ini G. Gitu kan ya? Dengan panjang rusuk adalah A. Berarti ini A, ini A, gitu kan? Siku-siku di F, ini A akar 2. Yang ditanyakan berapa jarak F ke BG, berarti sama halnya Anda mencari X tinggi. Gunakan serupa alas tinggi, alas tinggi. A akar 2 kali X sama dengan A kali A. Anda boleh pangkas A-nya, maka X-nya menjadi A per akar 2. Kalikan akar 2 per akar 2, A per 2 akar 2. Atau kalau supaya persis menjadi setengah A akar 2. Dan jawabannya 2. Oke, 5 soal sudah Coach Billy bahas. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya, subscribe ya.